Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Oh ya, baik, terima kasih. Saya Ramadan Agung Swasana Adi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi di sini saya izin kepada Pak Adi untuk mewawancarai Pak Adi terkait tentang usaha yang dijalankan oleh Pak Adi, yaitu di mesin penggilingan beras ya Pak? Iya. Baik, jadi teman-teman, Pak Adi ini adalah owner dari salah satu brand mesin pengolah yang berfokus pada pasca panen, yaitu mesin penggilingan beras. Salah satu founder. Untuk brandnya sendiri itu namanya Bajaku Polisher ya Pak Adi? Ya, namanya Bajaku. Oh ya, namanya Bajaku ya. Iya. Boleh diceritakan secara singkat bagi latar belakang Bapak mendirikan usaha di bidang mesin penggilingan padi bagaimana? Ya, terima kasih Mas Agung. Saya termasuk menjadi salah satu yang mungkin pilihan ya, karena Mas Agung ini tugas dari Fakultas Pertanian ya. Iya betul. Untuk memenuhi tugas akhir. Ya baik Mas Agung, saya jelaskan. Awal mulanya saya dulu bekerja di sebuah pabrik manufaktur mesin pertanian, yaitu di sebuah perusahaan mesin pertanian besar di daerah Kabupaten Gresik. Saya bekerja di sana selama kurang lebih 8 tahun. Nah, akhirnya saya waktu itu saya di unit atau di bagian mesin-mesin pasca panen, khususnya beras ya. Seperti poles, kemudian mesin pengkilap beras atau sering disebut sining mesin, mesin pengkilap beras ya. Kemudian saya tahun masuk sekitar 1992, kemudian saya keluar tahun 2000. Kemudian saya bekerja lagi di sebuah bengkel, kemudian saya juga keluar lagi. Akhirnya saya termasuk salah seorang atau beberapa yang di PHK waktu itu. Ya, kemudian berbekal dari uang pesangon itu ya, Mas Agung, kemudian saya mendirikan sebuah bengkel. Jadi saya sudah mempunyai pengalaman di mesin-mesin perberasan. Ya, dari berbekal dari uang pesangon itulah saya mendirikan sebuah bengkel. Sekarang ini kan berarti saya harus betul-betul, kalau dulu saya di suatu manajemen ya, sekarang saya sudah menangani sendiri. Jadi saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa membuat mesin. Ya, saya ingin mencoba membuat mesin. Ya. Saya buktikan, saya membuat mesin. Loh, akhirnya terwujud betul-betul bahwa saya bisa membuat mesin. Nah, kemudian saya itu tahun 2015-2016 Mas Agung. Kemudian saya sudah berhasil membuat satu unit contoh produk mesin. Nah, saya akhirnya bingung. Bingung itu begini. Saya ini bisa membuat mesin, nah terus mau saya jual kemana? Iya kan? Nah, saya tahun 2015 itu karena sudah teknologi telekomunikasi, teknologi informatika sudah maju ya. Nah, akhirnya media sosial ya. Nah, itulah saya suatu saat itu buka-buka di Facebook, ya, dibuka di Facebook itu, ternyata itu di situ saya menemukan suatu komunitas, namanya komunitas penggilingan padi dan beras. Akhirnya mesin itu tak posting. Saya bergabung dulu, diterima, kemudian saya posting. Loh, ternyata di situ itu akhirnya terjadi komentar, kemudian responnya itu.
Nah itulah salah satu peluang. Akhirnya apa? Akhirnya ada salah seorang yang berminat mesin saya itu. Akhirnya terjual loh, ya. Uang itu akhirnya saya kembalikan lagi ke unit usaha. Dari misal begini, membuat satu terjual, kemudian membuat lagi dua atau berapa ya, akhirnya begitu. Terus akhirnya berkembang, akhirnya mesin saya itu apa namanya dikenal. Nah begitu ceritanya begitu. Jadi saya ini sudah membuat bengkel itu kurang lebih sekitar sudah ya 4 tahun lah, 5 tahun ya. Jadi dimulai dari tahun 2016 ya? Iya. Ya, jadi itu namanya, mesinnya itu namanya Bajaku, mesin pengkilat beras. Ada 2 varian yang kapasitas kecil, kemudian ada satu lagi kapasitas besar. Kapasitas kecil itu 1,5 sampai 2 ton per jam. Kalau yang besar 2,5 sampai 3 ton per jam. Nah, kemudian saya lewat media sosial itu mesin saya ternyata sudah banyak dipakai di mana? Di Sulawesi. Sulawesi terus. Kemudian ada di Jawa Tengah. Ada lagi di luar pulau, Sumatera juga ada. Kemudian Jawa Timur juga ada, Jawa Barat. Iya Papua, di Papua ya ada. Ya saya alhamdulillah Mas Agung, sampai ini tahun 2020 itu kan munculnya pandemi. Oh iya ya. Munculnya COVID-19. Loh ternyata itu banyak karyawan-karyawan pabrik itu malah di PHK. Akhirnya nggak bekerja. Nah saya alhamdulillah tahun 2020 kebalikan di Bajaku ini ya. Berkebalikan dengan saya tahun 2020 sampai 2021 ini, alhamdulillah saya kira-kira sudah bisa mengirim ya kurang lebih 9 sampai 10 unit mesin. Karyawan saya kurang lebih ya rata-rata ya Mas Agung, karena memang baik order, jadi sekitar 6 sampai 10 orang. Oh ya, 6 sampai 10 orang. Mungkin Pak Adi, dari kedua jenis varian mesin tersebut bisa disebutkan harga dari varian yang pertama sampai yang kedua? Ya, begini, memang soal harga itu masalah yang sangat krusial ya. Jadi orang mau beli mesin itu kan pertimbangannya satu, harganya murah, nomor 2, kualitasnya bagus, yang nomor 3, pengerjaannya cepat, ya kan? Nah, untuk varian yang kecil tadi itu Bajaku, saya sebutnya Bajaku 20, itu harganya 50 juta. 50 juta untuk varian yang kecil. Untuk varian yang besar di atasnya itu 90 juta. Baik Pak Adi, kalau selama menjalankan usaha kurang lebih 5 tahun ini, apa kendala yang sering dialami oleh Pak Adi, baik dari sistem pemasaran, sistem produksi, ataupun kinerja karyawan, bahkan alat-alat pendukung untuk sistem produksi tersebut, misal las ataupun yang lainnya gitu Pak? Ya, kalau dari segi mesin ya Mas Agung, mesin saya kan mengerjakannya itu ada pengelasan, ada bubut ya, kemudian tekuk ya. Nah dari berbagai macam proses tadi, saya memang membagi. Misalkan bubut, saya tidak membeli bubut, saya lebih condong saya suborderkan keluar. Kalau pengerjaan saya kerjakan sendiri di bengkel. Ya toh, kalau pembelian ke toko besi, ke toko alat-alat teknik, ada nggak masalah. Kendalanya apa? Kendalanya yaitu begini Mas Agung, karena harga ini
harga itu memang tahun 2021 itu lonjakan harga material besi itu bahan bakunya itu mahal. Oleh karena itu maka ini termasuk suatu ya kendala juga ya. Karena kita pesaing kita juga dari luar negeri. Dari Cina. Dari Cina. Jepang mungkin juga. Dari Cina. Cina itu besar-besaran. Sekarang kan sudah era globalisasi, pasar bebas. Jadi banyak mesin-mesin yang diimpor dari orang Cina mau masuk ke Indonesia, ya harganya sangat bersaing. Dan disitulah saya masalah harga ini karena material juga harganya naik, ya itu suatu kendala. Itu satu, pertama tadi harga material. Ya, kemudian proses produksi itu begini. Ada beberapa material yang harus saya suborderkan keluar. Jadi tidak saya buat sendiri, bukan. Saya lempar keluar. Nah, oleh karena saya lempar keluar, komponen tadi itu saya itu mengikuti waktunya pabrik atau itu. Jadi saya harus bisa betul-betul mengatur waktu, ya. Kadang suatu saat pas waktu sudah komponen itu saya butuhkan, waktunya ternyata belum jadi, ya kan? Keterlambatan. Karena kan lambat. Nah, saya kan bertanggung jawab, saya konsumen bagaimana? Ya, itu juga termasuk kendala. Kemudian kalau masalah kinerja karyawan, rata-rata saya ini sebenarnya tidak ada masalah sih kalau dengan karyawan, karena saya mempunyai prinsip begini. Saya menekankan kepada karyawan ya bahwa kita ini bengkel, tempat kita bekerja untuk mengais rezeki, ya, mencari mata pencarian. Maka kalau Anda bekerja dengan baik, sampai tidak melakukan kesalahan pada komponen mesin itu, dengan demikian mesin itu dapat berperformanya bagus, ada kemungkinan kan diceritakan orang itu beli dia aja di Bajaran, kan begitu. Kalau misalkan terjadi karyawan itu performanya kurang bagus sehingga membuat kesalahan, akhirnya kan terjadi komplain. Nah, komplain ini tadi juga suatu masalah bagi saya. Jangan sampai terjadi komplain, kan begitu. Ya, itu salah satu beberapa kendala-kendala itu. Untuk yang kemudian untuk kendala, apakah ada kendala di bagian sistem pemasaran? Ya, pemasaran sendiri itu begini. Saya tidak merekrut ya. Saya tidak merekrut tenaga pemasaran sales, karena sekarang ini kan era globalisasi, media sosial, gitu. Saya pasarkan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube, web ya. Itu kan sudah saya pasarkan sendiri, memanfaatkan teknologi informatika, ya. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan kalau ada orang lain sales kemudian ikut memasarkan produk saya, tidak masalah. Ada Pak Adi, ada. Bahkan dia sudah pernah membawa customer, ada sekitar mungkin ya 8 unit mesin telah dijual oleh saya sendiri. Jadi Pak, kalau tadi masalah harga, mungkin pendapat Bapak sendiri, harga kisaran untuk yang varian kecil 50 juta dan untuk yang varian besar 90 juta jika dibandingkan dengan harga mesin poles beras dari produk-produk lain, misal dari impor dari Cina ataupun dari Jepang ataupun juga bisa dari pesaing dalam negeri sendiri, itu menurut Bapak harga yang telah dibuat oleh Bapak ini lebih murah atau lebih mahal dari produk lain? Ya, soal harga baja itu
harga bajaku ya, untuk varian yang kecil ataukah yang besar, menurut saya, bahkan saya juga browsing-browsing di luar, harga bajaku itu masih lebih murah, ya, lebih murah. Loh, kemudian kualitasnya bagaimana? Ya, kalau kualitasnya saya sudah menjual, Mas Agung. Saya itu mempunyai grup WA. Grup WA itu namanya grup pengguna bajaku. Ya, itu sudah sekitar 50 orang. 50 orang. Berarti bisa lebih, kan ada yang satu orang membeli dua. Jadi saya sudah kira-kira sudah menjual lebih dari 50 barang. Ya, jadi harga bajaku termasuk tergolong murah. Kualitasnya, kalau kualitasnya saya jelek, mungkin omset saya penjualannya nggak sampai segitu, Mas Agus. Baik. Mungkin di industri Bapak ini, di pabrik mesin pertanian ini bukan pabrik, Mas Agung ya. Bengkel ya. Bengkel ya, UMKM ya. Iya. Usaha mikro bukan manufaktur. Ya. Jadi di bengkel Bapak ini, ya, apakah ada motivasi kepada karyawan, baik dalam bentuk uang ataupun aspirasi, untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut untuk berkontribusi lebih penuh lagi pada bengkel? Iya. Saya memang secara pribadi ya, bukan saya ungkapkan di luar ya, maksudnya menjadi resmi bukan, tapi saya mempunyai job, mempunyai strategi untuk meningkatkan performa karyawan tadi, seperti insentif ya. Jadi misalkan setiap satu unit mesin itu terkirim ya, setelah unit itu terkirim ya saya memberikan sedikit ya insentif kepada mereka. Bahkan mereka itu tanya, ini apa Pak Adi? Jadi akhirnya apa ya, mungkin aja dia kok sampai di situ ya perhatiannya ya. Jadi supaya mereka itu lebih berkontribusi. Berkontribusi yang lebih baik di bengkel bajak. Baik, Pak Adi, untuk selanjutnya mungkin menurut Pak Adi, mesin poles bajaku ini mempunyai kelebihan apa dari produk-produk mesin poles lainnya? Ya, yang selama ini saya pelajari ya, mesin yang saya produksi ini sebenarnya ya tidak berbeda jauh sih ya dengan produk-produk luar. Bahkan bisa bersaing. Ya bisa bersaing. Tadi harganya lebih murah. Iya, lebih murah. Yang kedua, kalau kita mestinya saya itu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Karena apa? Ini kan produk dalam negeri, produk anak bangsa. Iya, saya tuh pernah melihat videonya Pak Harto. Ya, videonya Pak Harto sebelum beliau meninggal. Nah, itu sekitar tahun berapa ini ya? Pokoknya itu beliaunya berpesan. Nanti itu ada tahun namanya era globalisasi, pasar bebas. Maka kalau negara kita Indonesia, kalau tidak bisa memproduksi apapun, kita kalah dengan luar negeri, maka pasar yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh luar negeri. Bayangkan kalau sampai pasar Indonesia dikuasai oleh luar negeri, terus kita ini jadi apa? Ya kan gitu. Jadi produk bajak itu salah satu produk lokal, produk Indonesia, tentunya harus mendapatkan dukungan. Bagaimana caranya? Ya kita tetap memproduksi barang tersebut supaya bagus,
layanan purna jualnya bagus, ya. Kalau beli produk asing, misalkan Cina, nah itu kalau ada kendala, Mas Agung, kalau ada kendala, itu nunggu teknisnya dari Cina dulu datang ke Indonesia. Nah itu berapa lama? Ya, berapa lama? Nah berapa lama ini bagi unit suatu penggilingan beras itu sudah merupakan apa? Unit uang ini. Ya, akhirnya apa? Nggak berhenti menunggu mesinnya ada teknisi yang baru datang. Nah berapa lama? Ya, yang mau diproses sudah menjadi rusak. Nah, ini kelebihannya kalau kita membeli produk lokal, bajaku, produk Indonesia. Mungkin untuk pelayanan di Bajakui sendiri ini, apabila terdapat trouble ataupun problem dalam mesin ketika dikirim, mungkin sudah dicoba atau konsumen kurang merasa puas, atau bagaimana, itu pelayanan yang diberikan seperti apa? Oh iya, saya pertama ya, kalau misalkan dekat dengan lokasi bengkel, saya akan datang langsung. Tetapi kalau tidak bisa atau di luar jangkauan, ya di provinsi lain, provinsi di luar pulau, pertama awalnya saya pakai video call. Ada video call, saya jelaskan, oh masalahnya bagaimana, ya itu salah satu layanan purna jual. Saya coba di video call mana yang terjadi masalah sampai sejelas-jelasnya. Selama ini Mas Agung, selama ini ada yang tanpa saya datang ke lokasi sudah bisa diatasi. Tetapi ada juga pelanggan yang memang betul-betul saya diminta data, karena memang belum pernah menggunakan mesin itu, sehingga saya diminta untuk datang. Ya, saya datang aja. Karena itu suatu layanan purna jual. Segala biayanya saya menanggung. Nah ternyata nanti sampai sana kemudian saya pulang, misalkan loh Mas Agung, terus saya ini diberikan apa insentif, ini pada ya saya terima kasih. Ya, begitu. Jadi selama ini nggak masalah. Jadi saya langsung atasi dengan pertama dengan video call, kalau tidak saya datang ke lokasi. Oke. Baik, untuk selanjutnya kan ini di era pemasaran global seperti ini, globalisasi di zaman 5.0 ini, kan banyak barang-barang dari luar negeri diimpor ke dalam negeri. Baik, bahkan juga untuk mesin seperti poles beras ini juga ada. Produk dari Cina ataupun negara-negara lain, Vietnam, ataupun juga dari produk dalam negeri sendiri ini. Menurut Pak Adi, apakah tersebut dapat mengancam tentang keberadaan Bajaku tersendiri? Ya, saya sendiri tidak bisa mengatakan langsung itu ancaman. Yang penting yang saya lakukan bahwa saya tetap terus meningkatkan kualitas, ya, kemudian layanan purna jual, ya. Dengan demikian maka saya mempunyai tempat tersendiri di hati customer, ya. Bagi saya produk-produk dari luar negeri, ya menurut saya juga pesaing, ya. Tapi saya yakin rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, penggilingan orang-orang Indonesia semakin pintar, semakin paham bahwa inilah produk dari dalam negeri, harus kita dukung. Kenapa kita beli luar negeri? Karena apa? Karena kalau kita beli dalam negeri berarti orang tersebut sudah berkontribusi secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan, ya kan? Secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan.
sehingga rupiah kita tidak keluar negeri. Gitu Mas ya. Untuk selanjutnya ini tentang peluang Pak, kan di zaman seperti ini juga adanya teknologi IT seperti web, sosial media ataupun yang lainnya. Itu menurut Bapak bagaimana peran dari teknologi tersebut terhadap pemasaran dari produk pajak ini? Wah, ya sangat membantu, sangat mendukung, sangat membantu, ya kan? Sangat membantu sehingga produk saya akan secara dikenal luas, ya, secara luas dikenal. Tidak hanya dikenal di dalam Indonesia saja, tapi produk saya itu juga dilihat oleh luar negeri. Bahkan produk saya itu dilihat oleh orang-orang Thailand, Cina. Loh, orang Cina itu malah ingin berteman di Facebook dengan saya. Saya lihat, loh, ternyata dia adalah salah satu sales produk mesin pertanian di Cina. Ya apa? Ya saya berteman aja. Ya, kalau pokoknya saya membuka diri lah, jangan menutup diri, membuka diri. Dengan demikian produk saya akan dikenal. Baik Pak, ini juga kan banyak masa transisi dari penggilingan padi di Indonesia, dari yang mesin mereka mungkin lebih sederhana, kemudian ingin meningkatkan kualitas ataupun kuantitas produk berasnya itu dengan membeli Bajaku. Ini responnya Bapak memanfaatkan peluang ini bagaimana? Ya begini, memang kita membuat produk itu harus kira-kira pasarnya itu siapa, segmen pasarnya itu siapa, ya kan? Jadi segmen pasarnya itu waktu itu saya membidik itu adalah penggilingan skala kecil, menengah, ya. Itu kalau pabrik ya nggak salah, ya kan? Tapi saya lebih condong kepada penggilingan skala kecil, menengah ini terbanyak di Indonesia, ya, dari segi permodalan, dari segi kapasitasnya masih terbilang kecil. Nah, saya ingin Mas Agung mempunyai keinginan bahwa mereka ini yang masih mempunyai mesin-mesin yang masih konvensional, masih digerakkan dengan diesel, ya, itu tertarik dengan produk Bajaku, ya, yang sudah menggunakan tenaga listrik, ya. Nah, tetapi kira-kira harganya bagaimana? Ya, saya mendapat keluhan. Saya kan mendapatkan chatting di WhatsApp, ya. Apakah kira-kira bisa dengan sistem kredit tadi, ya. Rata-rata memang bilang begitu. Ya bisa sebenarnya, tetapi kita kan awalnya kan belum kenal ya Bajakunya. Ya, jadi ya memang serba timbang-timbang. Kalau mereka memang secara sungguh-sungguh datang ke bengkel, kemudian saya akhirnya mengenal juga produknya, rumahnya, juga tidak menutup kemungkinan. Jadi supaya mesin saya juga dipakai, semakin banyak dipakai kan, ya kan, semakin banyak. Apakah ada Pak? Ada. Memang ada yang berjanji kepada saya, Pak Adi, saya menggunakan beberapa tenggat waktu, ya. Apakah boleh Pak Adi? Ya, ternyata saya lihat orang ini masih kurang bisa dipercaya. Ya, saya oke. Ya, itu salah satunya. Mungkin kedepannya, ya, kalau memang tidak ada kendala, maka bisa saja nanti dengan menggunakan sistem kredit dicicil.
Baik, untuk yang terakhir ini Pak Adi, mungkin harapan Pak Adi ke depannya untuk bengkel mesin poles Bajaku ini bagaimana Pak? Baik dari segi waktu pembuatan ataupun sistem pemasaran ataupun keluhan konsumen ini bagaimana ini Pak? Harapannya Pak Adi ke depannya? Iya, harapan saya itu begini. Dengan apa namanya, berkembangnya teknologi informatika ini, teknologi informasi ini, maka mesin pertanian di Indonesia seperti saya seorang bengkelis membuat bengkel mesin penggilat beras, harapan saya mesin saya bisa lebih dikenal luas, ya kan? Nah, tetapi saya juga tidak berhenti di situ. Itu kan kepentingan saya, ya kan? Itu kan kepentingan saya. Nah, saya itu sempat memikirkan kepentingan karyawan saya juga. Maksudnya begini, karyawan saya itu mestinya juga mempunyai peluang untuk berkembang. Maksud saya supaya tidak jadi karyawan dan gitu loh. Jadi karyawan saya itu motivasi. Saya motivasi supaya suatu waktu mesin saya itu mungkin aja itu ada perbaikan ke depannya. Perbaikan ke depannya. Nah, perbaikan ke depannya itu ini kan bisa ide-ide ini dimanfaatkan oleh tenaga saya. Suatu saat mereka bisa membuat mesin sendiri. Iya, dulu saya membuat, sekarang kan mereka yang membuat. Menciptakan jiwa wirausaha. Jadi kalau saya berpikiran bengkel saya menjadi besar, ya kan? Itu kan keinginan saya. Keinginan saya itu melampaui saya sendiri. Apa yang saya inginkan? Siapa itu? Karyawan saya. Jadi karyawan saya itu supaya berkembang, mempunyai jiwa wirausaha. Saya tanamkan jiwa wirausaha. Ya, bisa saja karyawan saya nanti membuat mesin seperti saya, ya, karena dia mempunyai pengembangan sehingga lebih baik, kualitasnya lebih baik. Itu masalah. Supaya mereka itu mempunyai unit usaha. Jadi tidak berhenti ikut terus, tapi menciptakan lapangan kerja. Dia menciptakan produk baru, menciptakan lapangan pekerja. Begitu. Untuk itu kan tadi harapan Pak Adi untuk karyawannya. Ya. Kalau harapan Pak Adi untuk produk Bajaku sendiri, untuk mesinnya sendiri ini, baik dari proses pembuatan ataupun keluar dari konsumen ini, bagaimana Pak Adi ini? Harapan Pak Adi ke depannya ini? Ya, saya itu memang begini Mas. Selama ini ya, saya ini by order. Jadi pemesanan itu by order. Artinya kalau ada orang pesan, baru saya buatkan. Ya dong. Sering yang ditanyakan itu berapa lama Pak Adi? Inden dulu Pak. Inden dulu berapa lama? Nah ini Mas Adi. Yang menyebabkan orang itu mempertimbangkan juga hal tersebut. Iya. Jadi harapannya customer itu, kalau misalkan orang customer tadi siap duitnya ya, harapannya barang itu ready. Jadi kalau barang ready, saya datang, saya ambil, saya bayar, mesin saya bawa pulang. Ready. Selama ini saya belum ready. By order. By order. Ya, harapan saya
suatu saat harus bisa meridikkan. Nah, memang Mas Agung, kita ini kan band kecil, ya kan? Untuk meridikkan itu butuh biaya banyak, Mas Agung. Gitu. Mesin 50 juta Mas Agung. Harus meridikkan, ya, meridikkan. Orang pesan sekarang, besok bisa diambil. Harapan saya bisa meridikkan mungkin sampai 10 unit bayangan saya gitu ya. Jadi orang ada Pak Adi, orang yang telepon, ada Pak, ada. Ya, wah, langsung besok datang dibawa, kemudian dibayar, langsung dibawa pulang. Itu Mas Agung, harapan saya Mas Agung. Ya, jadi saya juga ingin ya memang saya masih belajar. Ya, mungkin adik-adik mahasiswa ini yang mempunyai cara berpikir, cara pengembangan unit usaha kecil, mikro, kecil dan menengah, ya kan? UMKM, bagaimana supaya bengkelnya atau UMKM-nya itu berkembang. Ya mungkin adik-adik mahasiswa itu yang mempunyai ide-ide bisa saja disampaikan nanti ke misalkan saya atau nanti bisa di follow up. Pak Adi kan tadi yang masalah by order ya, itu boleh tahu berapa bulan jangka waktu yang digunakan untuk membuat satu unit mesin, baik yang varian kecil ataupun yang besar? Ya kalau ditanya berapa lama itu ya rata-rata ya Mas Agung, kalau baik yang varian kecil atau besar itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan itu lama. Waktu yang panjang. Jadi tadi kan saya menyebutkan customer itu, user itu mintanya itu 3. Barangnya itu murah, kualitas bagus, ready. Ya kan? 2 sudah saya lewati, mungkin murah ya, kualitas saya berusaha meningkatkan terus kualitas, ya kan? Nah ini ready dulu. Ini harapan saya ini ke depannya itu saya bisa meredakan misalkan 10 unit. Ya, jadi orang telepon, ada gimana Pak Di? Barangnya ada siap, ada ready, ada. Baik Pak Adi, terima kasih atas wawancara dan informasi yang telah diberikan. Iya, sama-sama Mas Agung. Ilmu yang saya dapat bisa saya kembangkan dan bisa saya implementasikan kelak ketika saya menjadi seorang wirausaha. Iya, mudah-mudahan Mas Agung. Mudah-mudahan Mas Agung segera cepat menyelesaikan pendidikannya di mahasiswa dan ya jangan segan-segan nanti setelah lulus dulan-dulan ke Bajaku ya. Nanti juga saya boleh minta ya Pak tentang foto ataupun data jenis mesinnya bagaimana? Oh boleh, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.